Informasi baru terkait dengan perubahan skema dana pensiunan PNS yang bakal berubah. Berikut penjelasan terbaru dari Kementerian Keuangan serta informasi baru terkait dengan kenaikan gaji dan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS. Informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Kamis 8 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan skema dana pensiunan PNS yang bakal berubah. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Perubahan skema dana pensiun untuk aparatur sipil negara tampaknya masih akan menjadi jalan panjang meskipun telah tercetus sejak beberapa tahun silam. Kebijakan itu belum akan dimulai 100% pada tahun ini. Seperti disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta saat dimintai keterangan terkait itu, ia menyebut bahwa rencana perubahan skema dana pensiun PNS dari sistem PSUGO menjadi fully funded merupakan hal yang kompleks. Nanti tunggu saja, kalau itu lebih kompleks lagi, belum akan seketika jalan di 2025, ujar Isa di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada waktu itu. Adapun reformasi dana pensiun PNS turut masuk ke dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Pemerintah mendorong reformasi perlindungan hari tua bagi ASN untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem kepegawaian, termasuk pemberian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pemerintah menyadari banyaknya tantangan dalam penyelenggaraan program pensiun bagi PNS. Mulai dari manfaat yang diterima relatif masih rendah hingga kesenjangan tingkat replacement ratio cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan lebih tinggi sehingga memicu perilaku koruptif. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh, tulis dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas. Pertama, pemerintah akan memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun, dengan skema iuran pasti berbasis take home pay jadi alternatif utama. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Lalu pemerintah juga harus memperhatikan terwujud. Selain itu, perubahan besar uang pensiunan PNS dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam menggiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program dan ketahanan fiskal saat ini maupun masa mendatang. Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggaraan program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pasca reformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan mulai diberlakukannya skema fully funded ini, dan tentunya kita harus sedikit bersabar sampai aturannya dirilis oleh Kementerian Keuangan. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, adapun penjelasan dari BKN terkait dengan ramainya isu kenaikan gaji. Bahkan beberapa waktu lalu kenaikan gaji ini diisukan sempat naik hingga 16%. Untuk diketahui, keputusan mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara diatur melalui peraturan pemerintah
sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Lantas apakah benar kenaikan gaji di tahun 2025 akan ada? PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Vino Ditatama menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS 2025. Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis. Aturan gaji PNS masih mengacu pada ketentuan terakhir, yaitu di PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024, ujar Vino. Ia menjelaskan secara aturan kenaikan gaji PNS disetujui dari Kementerian Keuangan dan disahkan melalui peraturan presiden atau Perpres. Vino menambahkan pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS. Nanti kalau memang ada kebijakan baru soal gaji PNS, nanti kami sampaikan paparnya. Sejauh ini belum ada perubahan mengenai gaji PNS 2025, artinya gaji PNS tahun ini masih mengacu pada peraturan terakhir, yaitu PP nomor 5 tahun 2024, sedangkan untuk pensiunan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Gaji PNS terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2024. Gaji PNS naik sebesar 8% yang berlaku mulai 1 Januari, sedangkan gaji pensiunan naik sebesar 12% yang berlaku pada 1 Januari 2024 pada waktu itu. Kita masuk di informasi ketiga terkait dengan kabar gembira, pensiunan PNS bakal segera terima gaji ke-13 tahun 2025. Paling besar dapat nominal segini. Kabar baik untuk pensiunan pegawai negeri sipil yang akan segera menerima gaji ke-13, yang mana gaji ke-13 ini diberikan tanpa potongan iuran atau potongan lainnya. Namun, tetap akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kebijakan ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan bagi pengabdian aparatur negara dan para pensiunan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat di tengah tahun. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan di laman Kementerian Pan-RB, Presiden Prabowo menegaskan bahwa gaji ke-13 akan disalurkan pada bulan Juni 2025 kepada para penerima yang telah ditetapkan. Pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan rutin tahunan yang bertujuan membantu para aparatur negara dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan biaya pendidikan. Khusus bagi para pensiunan, kebijakan ini membawa manfaat signifikan karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak atau cucu mereka. Jumlah gaji ke-13 yang diterima pensiunan berbeda-beda tergantung pada golongan serta jabatan terakhir saat masih aktif bekerja. Pensiunan PNS akan menerima gaji ke-13 paling besar di angka 4,9 jutaan untuk golongan 4E, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024.